Halo adik-adik, ya hari ini kita akan bersama-sama mencari tahu tentang apa yang terjadi dengan makanan di dalam tubuh kita. Ya adik-adik, tubuh kita itu memerlukan energi untuk berbagai kegiatan, ya untuk belajar, untuk bermain, bernyanyi, bahkan tidur pun membutuhkan energi. Ya energi itu diperoleh dari mana? Ya energi diperoleh dari makanan yang kita makan. Ya makanya kita harus makan secara teratur. Ya, kalau kita merasa lapar, artinya tubuh memberi informasi atau sinyal bahwa tubuh memerlukan makanan. Ya, makanan itu nanti akan dicerna di dalam lambung dan usus ya. Zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh nanti akan masuk ke dalam darah. Sedangkan zat-zat yang tidak berguna akan dibuang oleh tubuh. Ya, yuk kita cari tahu bersama-sama bagaimana sih perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Ya. Adik-adik, makanan itu membutuhkan waktu yang panjang loh adik-adik untuk menjelajah tubuh kita. Ya, membutuhkan waktu 18 hingga 48 jam adik-adik. Ya, sampai 2 hari itu adik-adik. Ya, di dalam perjalanan di dalam tubuh kita, makanan nanti akan dipecah menjadi potongan-potongan yang semakin kecil. Ya, kita mulai dari yang pertama ya, kalau kita makan berarti yang pertama makanan masuk di dalam mulut. Ya, saat kita mengunyah makanan ya makanan akan bercampur dengan ludah sehingga makanan menjadi lembek dan akan mudah ditelan. Ya, dari mulut berikutnya makanan yang kita telan akan masuk ke suatu tabung yang disebut dengan kerongkongan. Kerongkongan ini letaknya ada di belakang tenggorokan. Ya, tenggorokan itu adik-adik masih ingat? Ya, tenggorokan adalah jalan masuknya udara ke paru-paru. Ya, ada suatu lapisan tipis nih di tenggorokan yang namanya epiglotis. Ya, lapisan ini berfungsi untuk menghalangi makanan masuk ke dalam tenggorokan. Ya, kalau adik-adik makannya terlalu cepat, lalu sampai akhirnya terbatuk, apa yang terjadi adik-adik? Ya, yang terjadi adalah makanan salah masuk adik-adik. Yang seharusnya makanan itu masuknya ke tabung yang namanya kerongkongan. Ya, tapi ternyata makanan masuknya ke tenggorokan. Ya, itu yang disebut dengan tersedak atau keselak. Ya, jadi kalau makan adik-adik jangan lupa makannya perlahan-lahan. Nah, berikutnya dari kerongkongan ya, makanan akan masuk ke dalam lambung. Tapi masuknya nggak langsung dan cepat adik-adik. Ya, otot-otot kerongkongan ya akan meremas makanan ya pelan-pelan supaya makanan bisa turun perlahan-lahan ke dalam lambung. Ya, gerakan otot kerongkongan ini yang meremas makanan dengan pelan-pelan ya disebut gerakan peristaltis. Ya, nih adik-adik tahu nggak kalau misalnya kita makan makanan yang rasanya sudah basi adik-adik, ya nggak enak kan ya. Nah, tubuh akan langsung berusaha untuk membuang makanan tersebut. Gimana caranya ya? Nah, otot-otot kerongkongan tadi akan berusaha untuk mendorong makanan itu untuk keluar ke atas. Ya, nah akhirnya kita menjadi merasa sakit atau pengen muntah. Nah, ini adalah gambar lambung adik-adik. Ya, lambung ini ya sebenarnya adalah otot adik-adik. Ya, bentuknya seperti kantung ya, tapi karena dia merupakan otot, nah kantung ini dapat meregang atau membesar. Ya, ukuran lambung ya adalah seukuran kepalan tangan kita. Jadi kalau lambungnya adik-adik ya seukuran kepalan tangan adik-adik. Nah, tapi lambung ini bisa meregang atau membesar sebesar 20 kali kepalan tangan kita. Nah, kapan sih lambung meregang? Lambung akan meregang kalau terisi penuh oleh makanan. Ya, makanan akan berada di dalam lambung sekitar 3 jam. Ya, lalu kemudian akan mengalami pencernaan. Ya, dicerna itu apa sih? Ya, dicerna itu artinya makanan akan bercampur dengan asam lambung ya. Lalu diaduk-aduk dan diencerkan hingga menjadi bentuknya seperti bubur. Ya, kalau sudah menjadi lembek dan seperti bubur ya makanan kemudian akan keluar dari lambung kita. Ya, ketika lambung kita kosong ya saat itulah kita merasa lapar. Ya, dari lambung kemudian makanan akan masuk ke dalam usus kecil.
Di usus kecil, ya usus kecil ini sangat panjang adik-adik. Ya bubur tadi akan diuraikan atau dihancurkan kembali. Ya, zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap masuk ke dalam darah melalui dinding-dinding usus. Ya, dari usus kecil lalu kita bergerak masuk ke usus besar. Ya, usus besar ini ya adalah tempat untuk mengumpulkan makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Ya, seperti apa sih makanan yang tidak dapat dicerna? Ya, misalnya kulit dan juga biji dari buah. Nah, di usus besar ini, air dan zat-zat mineral akan diserap sehingga nanti yang tersisa adalah gumpalan ampas kotor. Ya. Kemudian gumpalan ampas kotor ini akan didorong, ditekan keluar oleh yang disebut dubur atau anus saat kita buang air besar. Ya, nah kotoran tadi ya yang sisa makanan yang kita keluarkan kita sebutnya feses. Nah, yuk kita ulangi dulu bersama-sama perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Ya, pertama makanan masuk melalui mulut, lalu ke kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan dibuang melalui anus. Ya, adik-adik, sekarang kakak punya pertanyaan. Nanti adik-adik coba jawab ya. Yang pertama, kenapa kita bisa merasa lapar? Ya, lalu yang kedua, apa sih fungsi makanan bagi tubuh kita? Ya, sampai jumpa adik-adik. Dadah.